Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqin. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil-Islam wa huwa 'ala nurin min rabbih fawailul lil-qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahumullah, segala puji dan puja terserahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan hadir di rumah Allah ini dengan tujuan dan niat yang tidak jauh lain berbeda, melaksanakan salat Jumat secara berjamaah yang merupakan fardu ain bagi umat Islam laki-laki balik dan bertakar. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada roh junjungan kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahumullah, di dalam berdoa sering di antara kita atau di sebahagian kita membaca doa yang berbunyi Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yasma' wa man nafsin la tasbah wa min ilmi la yanfa' a'udzubika min haula'i arba'. Arti dari doa ini adalah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah kusuk. Aku berlindung dari doa yang tidak didengar oleh Allah. Aku berlindung dari nafsu yang tidak pernah puas, dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keempat keburukan ini. Dalam doa ini secara tidak langsung kita meminta kepada Allah berlindung dari empat keburukan dalam doa yang kita bacakan tadi. Apa saja keburukan dalam doa yang kita bacakan tadi? Yang pertama, bahwa kita berlindung kepada Allah dari hati yang tidak pernah kusuk, dari hati yang tidak pernah tenang, baik dalam ibadah ataupun di luar ibadah. Dalam ibadah contohnya kita takbir, kita menghadap kiblat, mata kita menghadap tempat sujud, tetapi hati kita entah kemana-mana. Padahal yang diperintahkan itu hati kita kiblatnya adalah Allah, dada kita kiblatnya adalah Ka'bah, dan mata kita adalah tempat sujud. Sekarang hati ini tidak merasakan ketenangan, hati ini tidak pernah merasakan
tidak tenang hati kita. Di luar ibadah pun begitu. Melihat orang senang kita susah, melihat orang susah kita senang. Apa penyebabnya sampai hati kita tidak pernah busuk? Padahal hati itu kalau diibaratkan, hati di dalam tubuh manusia itu ibarat raja. Sedangkan anggota yang lain itu ibarat rakyat. Rakyat itu bergerak apa yang diperintahkan oleh rajanya. Kalau hati itu membisikkan sesuatu yang tidak baik, maka anggota kita akan bergerak mengikuti hati. Tetapi kalau hati itu membisikkan kepada sesuatu kebaikan, maka anggota kita akan mengerjakan. Jadi oleh sebab karena hati itu ibarat raja, maka perbaikilah hati kita agar anggota tubuh kita itu bekerja, beramal sesuai dengan agama kita. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam surat yang kita bacakan tadi, surat Az-Zumar ayat 22 menerangkan, maka celakalah mereka yang hatinya telah membantu untuk mengingat Allah. Celaka bagi orang yang hatinya telah membantu dia untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Telah dibantu oleh hati untuk mengingat Allah, tetapi kita masih sesat. Ini adalah orang yang celaka. Setelah dibantu oleh hati untuk mengingat itu Allah, tetapi dia masih juga dalam kesesatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, kita berlindung dari 4 keburukan. Yang pertama, berlindung dari hati yang tidak pernah busuk. Yang kedua, kita berlindung dari 4 keburukan tadi dalam doa yang sering kita baca, yaitu berlindung dari doa yang tidak didengar oleh Allah. Arti tidak didengar di sini tidak dimakbulkan oleh Allah, tidak diterima oleh Allah. Kalau arti dasar ayat memang tidak didengar oleh Allah. Kalau tidak didengar oleh Allah, tentu Allah itu tuli. Jadi pengertian makna dari ayat itu adalah tidak diperkenankan doa oleh Allah, tidak dimakbulkan doa oleh Allah. Kenapa? Kita berlindung dari hati, dari doa yang tidak didengar oleh Allah, karena kita butuh kepada doa. Selain usaha, kita butuh kepada doa. Kita berdoa kepada Allah dengan berbagai macam doa yang kita ucapkan. Tetapi sayangnya doa kita itu tidak didengar oleh Allah, tidak dikabulkan oleh Allah. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Dan di antara sebab suatu doa tidak dikabulkan oleh Allah adalah doa itu mengandung dosa dan pemutusan silaturahmi. Kita masih bergelimang dengan dosa, kita masih memutus silaturahmi di antara kita sesama orang beragama. Kita sama-sama beriman kepada Allah, kita sama-sama Islam, tetapi kita putuskan silaturahmi. Itu penyebab doa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang silaturahmi ini putus karena perbedaan ekonomi, putus silaturahmi kita karena perbedaan kehidupan kita sehari-hari. Yang satu miskin, yang satu kaya.
yang satu berpuasa, yang satu tidak, maka kadang-kala di sini putus silaturahmi kita antar kita seiman. Itu sebabnya doa kita tidak didengar oleh Allah. Salah satu yang lain yang menyebabkan doa tidak didengar oleh Allah adalah kita masih memakan harta haram. Kalau masih ada di dalam tubuh kita ini sesuatu yang haram, maka sudah barang pasti doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi makanan yang kita makan itu harus jelas halal dan haramnya. Jangan asal perut kenyang semuanya kita halalkan. Jangan. Yang kita makan itu yang halal dan thayyibah. Kalau sudah yang halal yang masuk ke dalam perut kita, insya Allah dimakbulkan doa kita. Tetapi kalau semuanya masuk, yang haram masuk, yang halal masuk, maka doa kita itu tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahumullah. Yang ketiga, kita berlindung dari nafsu yang tidak pernah puas. Yang namanya nafsu dalam diri kita tidak akan pernah puas. Dari satu kita mau dua, dari dua kita ingin 10. Tidak akan puas seseorang dengan nafsunya. Kalau kita tidak merasa puas dengan nafsu, ini berbahaya. Maka kita akan berputar di sana saja. Demi mencari sesuatu, kita tidak pernah puas sampai akhirnya ajal datang. Sedangkan kita sibuk memperturutkan hawa nafsu kita. Kita berlindung kepada Allah. Ada dua yang manusia tidak akan pernah puas. Yang pertama adalah penuntut ilmu agama. Ini bagus. Penuntut ilmu agama itu tidak akan pernah puas. Dia akan gali dan gali lagi ilmu agama. Dia akan cari dan cari lagi ilmu agama. Dia tidak akan pernah puas. Ini bagus. Yang berbahaya yang kedua yaitu pencari dunia. Pencari dunia ini tidak akan pernah puas. Walaupun banyak yang diberikan oleh Allah kepadanya, dia tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena dia mendahulukan nafsu yang Allah berikan dalam dirinya dari ketimbang akal yang ada dalam dirinya. Kalau dia pergunakan akal dan imannya, maka orang akan merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Karena Allah itu tahu berapa kebutuhan kita dalam hari ini, Allah tahu. Yang kita rasa kebutuhan kita pada hari ini 500.000, itu menurut kita. Kalau menurut Allah mungkin kebutuhan kita pada hari ini cuma 50.000. Kalau diberikan 50.000 oleh Allah, pasti kita tidak akan pernah puas. Karena tidak sesuai dengan nafsu kita. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahumullah. Jadi tolak ukurnya itu bukan nafsu, tetapi iman, akal yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau kita mengukur dengan nafsu, orang lain punya motor, kita ingin punya motor. Orang lain punya mobil, kita ingin punya mobil. Orang lain punya rumah, kita ingin punya rumah. Orang lain punya kekayaan yang berlebih, kita ingin kekayaan yang berlebih. Kalau nafsu yang kita kedepankan. Tetapi kalau iman dan akal yang kita kedepankan, maka kepuasan dalam tanda positif. Artinya apa?
Orang lain sudah usia 80 tahun, jalannya susah, bernapas susah, tapi dia sanggup datang ke masjid melaksanakan salat 5 waktu. Kita yang diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kendaraan oleh Allah, tidak sempat kita datang ke rumah Allah. Itu pertanda nafsu yang kita kedepankan. Kalau agama dan akal yang kita kedepankan, kita lihat itu. Orang mampu melaksanakan 5 waktu sehari semalam, kenapa saya tidak? Orang mampu meninggalkan maksiat, kenapa saya tidak? Orang mampu bersedekah, kenapa saya tidak? Di sana perbandingannya. Ini harus kita rasakan. Kalau tidak kita rasakan, maka akan berkelanjutan kita mengedepankan nafsu, menilai, memandang sesuatu dengan nafsu, maka akan hancur kita. Selagi kita mengejar dan mengejar nafsu, di saat itu panggilan Allah datang, padahal kita masih sibuk dengan nafsu kita. Oleh sebab karena itu, kedepankan akal kita, kedepankan iman kita. Apalagi dalam kehidupan akhirat, beribadah, kita melihat itu ke atas. Orang mampu berjemaah, kenapa saya tidak? Itu perbandingannya. Orang mampu bersedekah, kenapa saya tidak? Dia miskin, kenapa dia mampu untuk melaksanakan salat? Dia sempatkan waktunya. Sedangkan saya kaya, diberikan kelebihan harta oleh Allah, tetapi tidak sempat hadir di rumah Allah. Begitu pandangan kita dalam beribadah kepada Allah. Sebaliknya, kalau dalam pandangan di atas dunia, kepada dunia, kita memandang kepada yang di bawah kita. Kita punya mobil, bersyukur kita punya mobil. Orang di sebelah kita punya motor. Kita punya motor, kita bersyukur. Orang sebelah kita kemana-mana berjalan kaki dia. Yang berjalan kaki dia bersyukur. Tetangga sebelah tidak mampu lagi berjalan. Begitu pandangan kita kepada dunia. Tetapi kalau kepada agama, pandangan kita ke atas. Kalau orang mampu bersedekah 5 juta, kenapa saya tidak? Kalau orang mampu dia salat ke masjid, kenapa saya tidak? Kalau orang mampu dia berpuasa sunnah, kenapa saya tidak? Begitu pandangannya. Maka dari hari demi hari akan meningkat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kita berpendek saja. Yang keempat adalah berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu itu banyak macamnya. Tetapi ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat secara zatnya seperti ilmu sihir, meramal. Kita datang kepada tukang ramal, kita tanyakan ini itu ilmu yang tidak memberi manfaat. Yang kedua, dari secara zatnya bermanfaat seperti ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Ilmu agama yang kita tuntut, yang kita amalkan, yang kita pelajari, yang bermanfaat. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang berbahayanya adalah orang yang menuntut ilmu dengan tujuan yang tidak baik. Barang siapa yang mempelajari sebuah ilmu dengan niat untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama, atau mendebat orang yang bodoh, membodoh-bodohi orang yang bodoh, itu niat kita menuntut ilmu agama atau agar menarik perhatian orang lain, maka Allah akan memasukkannya dalam neraka jahanam. Berat tanggungannya orang yang menuntut ilmu agama. Kalau hanya untuk berbangga-bangga, untuk membodoh-bodohi orang yang bodoh, agar kita dihormati, agar kita disegani. Oleh karena itu kita menuntut ilmu agama. Apa ancaman Allah? Dia akan dikembalikan ke dalam neraka jahanam.
Jadi jangan kita senang, kita alim, kita ahli ibadah, jangan senang dulu. Yang dilihat niatnya tadi. Untuk apa kita menuntut ilmu agama? Untuk kita amalkan yang pertama, seterusnya kita berikan kepada orang yang membutuhkannya. Kita sampaikan kepada orang yang memang tidak tahu. Itu guna ilmu agama. Yang pertama untuk kita dulu. Setelah untuk kita, berikan kepada orang, ajarkan orang, sampaikan satu ayat walaupun pahit kenyataannya. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimahumullah. Itulah 4 yang kita berlindung dari 4 keburukan itu. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari keburukan-keburukan yang kita bacakan tadi. Diberikan kita kekuatan oleh Allah, diberikan kesabaran, diberikan keimanan, sehingga kita bisa terlindung dari keburukan-keburukan tadi. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-azim sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah wa qad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan kalal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minal amri wal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yazkurkum wa min fadli yu'tikum wa la dzikrillahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah anna Muhammadan rasulullah. Ya as-salah hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا هامية تسقى من عين آنية ليس له طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وضرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله عذابا أكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Rabbana ya Allah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillah wa subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun biyadihil khayru wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa billahi muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil malaa'ikati wa ila yaumil. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa hamdana wa tadarru'ana wa takashshufana wa ma'qulana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna lana warhamna anta mawlana wa qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa rahmatan fil wa rahmatan lil mu'minin wa rahmatan lil mu'minin wa
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأتمنى لهم لهم الخيرات رب ارحمنا أنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin.